awak nak makan Pak, awak diam saja Pak. Tidak ada nilainya piti beratus miliar di masaji rekeningnya, tapi fakir miskin tak tertolong oleh piti itu Pak. Tidak ada nilainya. Maka kalau awak sepakati agak di luar seketik pembayarannya, itu lebih baik. Bapak Ibu, ikolah makanya semakin jelas judulnya, maka semakin tegas peruntukannya. Dana masjid di situ perlu juga kita clearkan Pak. Dana masjid itu selalu berlebih. Izin, Bapak Ibu memberikan dana untuk masjid, tolong niatkan apa? Kemarin malam Pak, di depan saya ada orang menyerahkan 40 juta Pak untuk masjid. Katanya infak. Pak, mau jelaskan, kalau infak berarti boleh untuk bayar listrik, boleh untuk gaji guru, boleh untuk biaya operasional, dia habis. Kalau ingin tinggi nilainya, wakaf. Maka wakaf dia untuk fisik, dia abadi. Ya Ibu, ketika Bapak masukkan untuk masjid, atau Bapak langsung menyerahkan kepada pengurus masjid, jelaskan niatnya. Idealnya Pak, harus ada kotak wakaf di masjid Pak. Ikut dulu Pak, itulah. Ikut dulu nih. Kalau kotak wakaf, dia tidak boleh konsumtif. Itu dulu mau jelaskan. Dia harus tegas wakaf, berarti digunakanlah untuk pembangunan Pak, yang kekal bendanya. Ya, kalau di kota itu sampai 90 juta pitih awak Pak, coba Bapak Ibu, iya betul-betul tidak ada wakaf di dalam. Kalau ada wakaf di dalam, tak pakai pembayar listrik, salah Pak. Tagihan ke orang fakir miskin tidak betul Pak. Nah, terus begini Pak, Bapak berniat berinfak ke masjid, umum sifatnya, tidak ada terserahlah, itu kebijakan pengurus lalai. Silahkan. Yang terbayang dari Bapak Ibu ketika berinfak ke masjid itu untuk apa? Boleh untuk listrik, boleh untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh masjid. Kan itu? Imam masjid itu salah satu kebutuhan enggak? Imam masjid orang yang patut dibantu enggak? Iya. Maka ada sebagian ulama pendapat juga masjid mengamalkannya, boleh membantu jamaah masjid itu sendiri dari uang tadi Pak. Boleh. Tapi dia kan lawak di siku ada lokas sosial lahnya, siku beda aja. Dia lah ada lokas sosial, itulah peruntukan untuk sosial, yang hanya khusus masjid saja. Selain kebutuhan masjid tidak boleh keluar. Karena awak membuka ruang cik lain yang khusus sosial. Sosial itu umum. Itu persoalannya Pak Ketua. Ya Ibu, karena khusus masaji, maka jangan keluar dari kebutuhan masjid. Baka Ustaz dapat Pak, Ustaz kok untuk kebutuhan masaji kok. Tidak ada Ustaz kok centang perenang jamaah awak. Ibu fakir miskin tidak makan di luar, ada kebutuhan untuk masaji? Tidak. Maka benar pengurus buat celengan sosial. Cuman sayangnya indak barisi. Nah, itu saja. Langkahnya lah benar. Peruntukannya top tier Pak. Jarang di masjid ada buka celengan sosial Pak. Coba bukti yang kalian enggak. Iya, jauh bedanya. Jadi ketika mau memberi untuk masjid, tak bayang dah kebutuhan operasional masjid. Di luar itu indah. Jadi Pak, izin Pak, ikolah benar Pak. Tinggal Pak seimbangkan sepiti helai. Atau ditutupnya yang sosial, ibu sepakati. Di luar kebutuhan masjid, kok kalau ada fakir miskin, kebutuhan sosial pun kita tanggung. Karena memang ada masjid yang kasnya nol Pak. Kasnya nol. Joko Karian yang sering kita sebut ya Ibu ya. Itu siapapun yang menyumbang untuk masjid selain wakaf. Kalau wakaf nyumbalian ke sawah Pak. Nyumbaliannya ke ruko Pak. Sehingga menghasilkan hasil wakafnya itu baliknya ke masjid balik. Kalau memang umum peruntukannya masjid, maka jamaah masjid yang fakir yang miskin juga boleh. Sosial di lingkungan masjid juga ada. Juga dapat. Itu apabila kebutuhan masjid sudah terpenuhi. Kalau kebutuhan masjid belum terpenuhi, jangan lepaskan keluar. Benar Pak, tidak lo boleh Pak panitia atau pengurus bangga dengan saldo kas sekian puluh juta, tapi fakir miskin tidak makan di muka masjid Pak. Itu tidak boleh Pak. Maka kembali kepada niat kita memberi tadi. Ibu, kah kita taruhkan kotak sosial atau tidak? Tinggal Pak pacah pitih kok.
Ya. Rubah paradigma awak. Cara pengurus lah top chair. Untuk yang pengurus, untuk kebutuhan masjid tetap. Misal bapak ibu ada 10.000, ada ampek. Untuk masjid agi 3.000, anak yatim 3.000, yang lain 2.000. Misalnya begitu. TPA itu dikelola dari masjid tak? Iya. Maka dia boleh dapat data dari masjid, karena dia bagian dari masjid. Yang di luar masjid itu lingkungan sosial masjid. Maka di zaman Nabi orang nak makan, orang nak ikut, orang nak itu, ya kan? Tapi di situ tidak ada peruntukannya, itu baitul mal namanya. Lain hal kalau namanya baitul mal masjid. Kalau baitul mal masjid itu masuk saudara ke situ. Boleh kama kapai Pak Ibu yang mulia. Hanya dek untuk gua di situ tak kabeh wadanya. Dari segi pahala mana enggak tanggung Tiga. Bu, lihat jari yang gua. Sedekah, zakat, wakaf. Kenapa wakaf yang tinggi? Karena nyo abadi. Awak ndak ada lah, nyo ada je lah. Utsman bin Affan sampai kini masih ada atau wakafnya, Pak? Ya. Kemudian zakat. Zakat nomor 2, Pak, karena nyo wajib. Kemudian baru sedekah. Sedekah itu, Pak, kalau bapak ibu memberi ambo ayam minum sedekah air, selagi ambo ndak hawih dek kagak raya ibu tadi palo mengalir terus. Tapi lah hawih lo mau balik putus. Begitu. Baju bu serakahan kamu selagi mau pakai baju kau mengalir palonya. Habis baju kau putih palonya. Wakaf tidak, abadi dia. Itu maka takah kau posisinya. Amanan gadang nilainya akan itu tak. Terus Pak, ingat dalam kitab Mukasyafatul Qulub, aku kisah penutup. Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Allah lah banyak perintah engkau yang aku kerajokan ya Allah. Di antara semua perintah yang aku lakukan, perintah mana yang kau sukai ya Allah? Mana yang kau cintai? Ibu, amalan kau ada kriteria sahnya, ada kriteria diterima Allah, ada kriteria dicintai oleh Allah. Ada kriteria sahnya, rukun syaratnya lengkap, itu salat yang kita pelajari kemarin. Kriteria diterimanya wajib ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima Allah walaupun sah salatnya. Kriteria dicintainya, aku dicintai kok Pak. Lah sah, diterima lo, dicintai lo. Salatku kah ya Allah kecek Musa? Tidak Musa, salat tu untukmu itu Musa. Dan engkau salat tidak maksiat engkau no. Zikirku kah ya Allah? Tidak, zikir tu untukmu juga Musa. Dengan engkau zikir hatimu tenang. Puasaku, oh tidak, puasa itu juga untuk engkau. Terus apa ya Allah yang paling engkau cintai? Yang aku cintai Musa ketika engkau melapangkan kesusahan orang lain. Engkau memberi kepada orang lain kala itu orang dalam kesusahan, lepas kesusahannya, bahagia orang itu dan engkau. Itu yang aku cintai. Jadi kalau pertanyaan beliau kan nilai jawaban enggak? Sadonya yang masuk ke situ itu Allah cintai, Pak. Jadi kalau itu Ustaz, ya. Membayar utang lebih. Itu dahsyat bana, Pak. Membayar utang orang tu Pak, itu dahsyat bana. Atau membebaskan utang orang kawak, utang wak loskan. Kalau nenani langsung sekali. Itu yang luar biasa, Pak. Membebaskan hutang, siapa mau utang di sekolah. Awak ada kelebihan piti, tanya Pak. Tanya Ustaz dulu, Ustaz ada hutang tak? Di mana Ustaz berhutang? Aduh Pak, petang baliban berhutang ambo. Selesaian ban utuhnya langsung. Ya Pak, jadi Pak Ketua, Iko memang perlu kesepakatan jamaah Pak. Kesepakatan jamaah, apakah untuk peruntukan masjid kok kita globalkan saja dalam kasanah Baitul Mal, atau memang khusus untuk operasional masjid? Itu duduan itu dulu. Kalau kita katakan iko biarlah untuk statusnya Baitul Mal di awak, tidak hanya kebutuhan masjid yang tertolong, fakir miskin di lingkar masjid juga wajib kita bantu. Tidak ada nilainya kita sembahyang ke masjid Pak apabila tetangga rumah wak nak makan Pak, wak diam saja Pak. Tidak ada nilainya piti beratus miliar di masjid rekeningnya, tapi fakir miskin tidak tertolong oleh piti itu Pak. Tidak ada nilainya. Maka kalau wak sepakati agak di luar seketik pembayarannya, itu lebih baik. Dana kos sosial silahkan tetap dikumpulkan. Tapi repot Pak Ustaz banyak mana waktu tu isu sosial kau jadian seperti masjid serelai.
Boleh jo untuk piatu tadi jadian dari situ Pak. Kecuali yang tidak boleh yang ke situ adalah wakaf. Maka wakaf spesialkan jatah ya Pak. Nah, itu yang boleh macam puan. Ya Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, rapatlah pengurus balik, kemudian sampaikan kepada jamaah ma pilihan pitih masjid tadi. Nah, gitu. Dan betul kata Pak Ketua di zaman Rasulullah, masjid kok pusat ekonomi Pak. Dari situ kesejahteraan masyarakat dikembangkan. Baik.